Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Didik Nurhuda. Dan semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dalam kondisi pandemi seperti ini, dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Oke, nah dalam video kali ini saya akan menjelaskan dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat. Oke, sebelum kita mulai penjelasannya, kalian lebih baik download dahulu materi yang akan saya sampaikan di kolom deskripsi di bawah. Sambil menyimak, bisa kalian lihat materinya. Oke, mari kita mulai penjelasannya. Oke, sesuai judul sini kita akan bahas persamaan kuadrat. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah bentuk suatu persamaan yang satu variabel, tapi pangkat tertinggi variabelnya adalah kuadrat atau pangkat 2. Makanya kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana A, B, C-nya itu adalah elemen bilangan real, sehingga di sini A, B, C itu real ya. Kemudian apa itu A, apa itu B, apa itu C, silahkan kalian baca sendiri. A kita sebut sini koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, kemudian C adalah konstanta, nggak ada kok variabel sama sekali. Nah, contohnya ini AX 2X kuadrat plus 5X min 3. Nah, berarti di sini A-nya berapa? A2, B-nya 5, C-nya minus 3. Kemudian sini ada contoh yang lain, X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Ini A-nya 1, B-nya min 4, C-nya plus 4. Kemudian di sini X kuadrat min 9 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 0, C-nya minus 9. Oke, sekarang kita menuju ke penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, di mana penyelesaian persamaan kuadrat adalah kita mencari nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, kita sebut biasanya nilai X itu adalah, yang pertama adalah akar-akar. Jadi, kenapa kok sebut kita akar-akar? Ya, karena ada dua buah akar. Karena kita biasanya ada kita punya persamaan bilangan kuadrat, biasanya kita pakai apa tuh? Akar ya. Ya. Biasanya kalau kita butuh, nah seperti ini kita sebut akar. Nah, nilai X di sini adalah kita sebutnya akar. Oke, yang pertama, cara yang pertama adalah pemfaktoran. Nah, kita jelaskan dahulu apa itu pemfaktoran. Oke, contohnya dengan bilangan. Di sini saya punya bilangan 6, di mana faktornya adalah 2, 3, 6, 1. Yang artinya kalau kita pemfaktoran di sini artinya 6 ini bisa kita uraikan menjadi dua buah bilangan. Oke, kita bisa uraikan menjadi dua buah bilangan yang kita kalikan. Nah, di sini ada 2 kali 3 ataupun 1 kali 6. Jadi 6 itu bisa kita faktorkan menjadi 2 kali 3 ataupun 1 kali 6. Nah, itulah definisi pemfaktoran di situ. Nah, sekarang kalau kita punya dua buah bilangan, kita misalkan A dan B, jika dikalikan hasilnya 0 atau seperti ini, A kali B sama dengan 0, jika itu hasilnya adalah A sama dengan 0 atau B yang sama dengan 0. Oke ya, A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, sekarang kita perumum lagi untuk persamaan kuadrat, di mana A-nya di sini contohnya X min 2, X plus 3 adalah B-nya. Oke, yang di sini adalah A, di sini adalah B. Nah, kalau ini kita kalikan, kalian tentu bisa mengalikan ya. Ini X kali X jadi X kuadrat, kemudian sini min X kali 3 jadi 3X, ditambah dengan ini langsung ya. Jadi min 2X, saya hasilnya langsung X, kemudian ini kalikan ini hasilnya minus 6. Nah, dimana kalau di sini X min 2
kita sebut sebagai A, maka ikuti yang aturan yang kedua ini. A sama dengan 0, A nya adalah X-2, X-2 sama dengan 0, yang artinya X nya sama dengan 2. Kemudian B itu ada X plus 3 sama dengan 0, kemudian kita pindah ruaskannya biasa, X ketemu sama dengan minus 3. Nah, inilah yang kita sebut akar-akar persamaan kuadrat. Nah, oke, kita lanjut. Contoh yang lain, ada X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Sebelum ke contoh ini, tadi kalau kita contoh sebelumnya, ini kita dari akar-akarnya dulu, kita perumum menjadi persamaan kuadrat. Tapi dalam selanjutnya, kita akan mencari akar-akarnya, jadi kita balik. Jadi dari persamaan kuadrat ini kita dari persamaan kuadrat ini kita buat faktorisasinya. Mungkin istilahnya faktoris itu ya. Kita buat faktornya. Nah, dimana kalau di sini kita contohkan X kuadrat min 5X plus 6 kita ubah menjadi seperti ini. X min 3, X min 2. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya adalah ketika ini X kuadrat, berarti ujung kali ujung ini, ujung kali tengah ini, itu harus menghasilkan ini, X kuadrat. Nah, kemudian, oke, saya ganti dulu. Yang kuning ini, kalau saya kalikan hasilnya ini. Oke, yang kuning saya kalikan hasilnya itu. Kemudian, satu lagi, ini yang biru. Oke, yang biru di situ ada min 3X dan min 2X. Kalau saya jumlah hasilnya adalah ini. Oke, merah kali merah, hasilnya merah itu atau X kuadrat. Kuning kali kuning, ini kita kalikan hasilnya adalah itu. Kemudian yang tengah adalah penjumlahan dari yang perkalian antara tengah sama ujung, itu kita jumlahkan hasilnya itu. Oke, sehingga dari situ kita ambil ini seperti tadi, X min 3 nya adalah A sama dengan 0, ini X min 2 sama dengan B yang sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah pindah ruas ke kanan, hasilnya ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3, atau kita sebut tadi apa? Akar-akarnya adalah 2 dan 3. Boleh ini kita sebut sebagai akar-akar. Contoh yang lain lagi. Nah, seperti ini, X kuadrat min 25. Ya, caranya pun sama. Seperti itu. Yang paling penting adalah ini dulu. Kita cari. Kita kalikan hasilnya 25. Kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 0. Oke. Ini sama ini. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 0. Kita jumlahkan, hasilnya adalah situ. Nah, semoga paham sampai sini. Kemudian tinggal biasa X plus 5 sama dengan 0, X plus 5 sama dengan 0, dan hasilnya adalah itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi bentuk khusus ini untuk membantu saja. Nah, bentuk khusus di sini ketika saya punya A kuadrat plus minus 2AB plus B kuadrat, atau bentuk ini akan sama aja dengan bentuknya seperti ini, A plus minus B dikuadratkan, atau bisa ditulis seperti ini, A plus minus B dikalikan A plus minus B ya. Kita jabarin lagi. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya punya X kuadrat min 4X plus 4, ini sama saja dengan bentuk seperti ini. Ya, kita tulis saja di situ bentuknya seperti apa. Ini X kuadrat, kan di sini minus 2 dikalikan 2 kali X. Nah,
sorry, ini A-nya ya nggak apa-apa lah. Kemudian ditambah ini 2 kuadrat. Ini A-nya ya, ini A. Oke ya, bentuknya sama ya, X kuadrat min 2, ini 2, A-nya adalah ini X, ini B-nya, tinggal balik nggak masalah. Berarti kan sama saja di situ bentuk seperti ini, X min 2 kalikan X min 2. Nah, semoga paham. Nah, kemudian bentuk khusus yang lain adalah A kuadrat min B kuadrat. Contohnya tadi sudah ada, saya berikan contoh yang lain, X kuadrat min 9, dimana A-nya adalah X, B-nya adalah 3 kuadrat. Ini bentuknya kan sama aja seperti ini. Nah, sama dengan 0. Nah, B-nya ketemunya adalah 3. Oke, kita lanjut penyelesaian cara yang kedua. Rumus yang paling terkenal, namanya adalah rumus ABC. Nah, apa itu rumus ABC? Bentuknya kayak gini, X1,2. Ini artinya adalah akar-akar langsung, 2 buah akar-akar. Bentuknya kayak gini, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dapat dari mana di sini ABC-nya? Dapat diperoleh dari sini. Nah, dari persamaan kuadratnya sendiri. Persamaan kuadrat kan situ ada A, B, C-nya. Nah, jadi ABC-nya tuh diperoleh dari situ. X1-nya seperti itu, X2-nya seperti itu. Jadi X1 ya ambil yang plus, X2-nya ambil yang minus. Contoh. Carilah nilai X yang memenuhi X kuadrat plus 6X min 16. Kalau tadi kalian pakai pemfaktoran agak bingung, ya ini solusi yang amat sangat mudah. Kita tinggal menghitung, kita masukkan rumus. Nggak terlalu banyak mikir, ini kali ini hasilnya berapa, ini kali tambah ini hasilnya berapa. Ini lebih simpel dibandingkan dengan pemfaktoran. Tapi kalau orang yang sudah biasa dengan pemfaktoran mungkin lebih enak dengan pemfaktoran. Ya nggak masalah. Nah, di sini kita tulis saja. A-nya berapa? A-nya 1. B-nya berapa? 6. C-nya berapa? Min 16. C-nya segini ya. Jangan cuma ambil 16-nya saja. Oke, kita masukkan. A-nya 1. Oke, dimulai dari B. B-nya adalah 6. Min B, min 6. B kuadrat, 6 kuadrat. Min 4 kali A-nya 1. C-nya adalah min 16. Per 2A. 2 kali 1. Udah, kalian hitung. Ternyata hasilnya di sini adalah min 6 plus minus akar 100 per 2. Akar 100 berapa? 10-an. Oke, saya ambil X1. X1A saya ambil yang untuk positifnya, plusnya. Jadi min 6 tambah 10 bagi 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian untuk X2-nya saya ambil yang negatif. Min 6 min 10 per 2. Min 16 per 2. Hasilnya adalah min 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 8,2. Nah, contoh yang lain, 2x kuadrat plus 5x min 3. Ya, saya ambil lagi, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Masukkan ke rumus, dan hasilnya seperti ini. Ya, B-nya tinggal masukin aja, 5 kuadrat, 4, A-nya 2, kalikan min 3, hitung, hasilnya seperti itu. X1, ini X2. Ingat X1 ambil yang positif, kemudian X2 ambil yang negatif. Ketemu himpunan penyelesaian. Tinggal masalah ngitung aja tanpa pemfaktoran. Nah, kemudian sifat-sifat akar persamaan kuadrat itu ditentukan oleh yang namanya D. Apa itu D di sini? D di sini adalah kepanjangannya adalah diskriminan. Ya, mungkin dari kalian pernah dengar kata diskriminasi. Apa itu? Mungkin kita istilahkan pembeda gitu ya, diskriminasi, pembeda. Nah, kalau di sini ya diskriminan kita sebutannya, yaitu pembeda dari persamaan kuadrat. Jadi sini ada 3 jenis persamaan kuadrat. Yang pertama adalah D lebih besar 0, itu artinya adalah akar-akar berbeda dan real. Kemudian D sama dengan 0, akar-akar kembar dan real. D kurang dari 0, akar-akarnya imajiner. Nah, oke, apa itu yang kita maksud di sini? Ya, kita coba cek di sini. Contohnya tadi. Dari 2x kuadrat plus 5x min 3. Tadi kita ketemunya himpunan penyelesaiannya adalah min 3
setengah. Nah, di sini D lebih besar 0. Tadi apa artinya D lebih besar 0? Akar-akar berbeda, ya kan? Akar-akar berbeda. Dan real. Kalau real udah jangan ditanya lagi. Nah, maksudnya artinya real berarti ada nilainya di bilangan real ini. Min 3 sama setengah. Ini artinya mereka bilangan real. Nah, kemudian akar-akarnya berbeda, berarti di sini ada 2 buah akar. Nah, apa itu 2 buah akar di sini? Ya ini. Kalau ini kita gambar fungsinya seperti ini, kita gambar seperti ini, maka akan ada yang namanya titik potong terhadap sumbu X sama dengan 0. Oke, ini X sama dengan 0, sumbu X sama dengan 0, itu akan ada titik potongnya, grafik itu. Nah, nih, titik potongnya yaitu ini tadi, di X sama dengan min 3 dan di X, ini bukan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jadi titik potong terhadap garis Y sama dengan 0 itu adalah ini, X min 3 dan X sama dengan setengah. Jadi akar-akar di sini artinya sama saja dengan titik potong terhadap sumbu Y sama dengan 0. Itu arti dari akar-akar. D sama dengan 0, ini tadi ada 2 buah. 1, 2. Nah, ini yang contoh yang lain lagi. Ternyata di sini X kuadrat min 9, yang tadi min 3 sama 3, itu juga diskriminannya sama lebih besar 0. Soalnya ada 2 buah akar nih. Berbeda. Min 3 sama 3. Ya, kalau kita gambar, ya ada 2 buah titik potong terhadap sumbu Y sama dengan 0. Oke, titik potong terhadap sumbu Y sama dengan 0. Itu ada 2. Nah, kemudian untuk D yang sama dengan 0, itu akarnya kembar. Artinya kembar, titik potongnya terhadap sumbu Y sama dengan 0 itu hanya ada 1 titik potong terhadap sumbu Y sama dengan 0. Ya, pas di ujungnya ini. Kalau kita gambar, pas di ujungnya. Nah, kemudian kalau yang D kurang dari 0, akarnya imajiner. Ya, contohnya seperti ini. X kuadrat plus 2X plus 4. Kita hitung diskriminannya, ternyata hasilnya adalah minus 4. Sehingga dia ini artinya titik potong terhadap sumbu Y terhadap Y sama dengan 0 ada tidak? Tidak ada. Nah, jawabannya ini. Tidak ada titik potong terhadap garis Y sama dengan 0. Yang ini nggak ada kan? Nih, titik 0-nya di mana? Di garis Y sama dengan 0-nya? Nggak ada. Nah, atau dia biasanya berada di atas garis sumbu Y sama dengan 0 ataupun di bawah. Nah, oke, untuk memperlancar kalian memahami persamaan kuadrat, di sini ada latihan, silakan kalian kerjakan. Kemudian ya kumpulkan, terserah mau dikumpulkan ke saya atau enggak. Saya kasih link email saya. Nah, ini untuk umum nggak masalah ya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin video selanjutnya akan kita bahas materi yang lain. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.